kalau ingin memudahkan, setan itu ketika dia memberikan waswas, menggoda, ya sifatnya bisa beragam. Jadi kalau dia tidak bertahan di satu godaan, ya misinya yang penting orang ini menjauh dari Allah. Karena itu disebut rajim namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan yang terkutuk. Ya kenapa disebut dengan rajim, yang dilempar, ya dilempar karena dia punya sifat syaitana, menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini menjadikan orang-orang ini mengikuti kemudian arahan-arahan setan yang penting jauh ya manusia dari Allah. Nah, sekarang mau dekat ke Isya misalnya. Nah, gimana caranya menjauh? Awal-awal dia katakan nanti aja sholatnya, belakangan aja, kan? Lalu ditampilkan, diarahkan, entah itu kemudian lihat tayangan, video kah, nonton kah, lihat majalah kah, dan sebagainya. Kalau Anda tetap bertahan pengen sholat, diulur dulu, nanti tunggu qomat baru adzan, ya kan? Pernah merasakan itu? Ya. Nah, nanti kalau Anda masih bertahan pengen berangkat terus, Anda digoda lagi nanti. Sampai masuk, tiba-tiba ada bunyi handphone masuk, ya, tiba-tiba pengen ngecek WA, ya, sampai nggak sempat zikir, bahkan dalam keadaan di masjid. Nah, sampai puncaknya, ya, kalau Anda pun masih bertahan di situ, Anda mau sholat, itu ditunggangi kemudian sampai ada merasakan kondisi, mengingat apa yang tidak ingin diingat, sampai bahkan ada sementara yang lupa rakaat. Jadi bagi setan, yang penting orang ini bermaksiat kepada Allah. Jadi dia nggak fokus di satu tujuan, dia bisa alihkan kepada aspek yang lain, yang penting orang ini berbuat maksiat. Nafsu tidak. Nafsu sifatnya spesifik. Kalau sudah itu ya itu. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana misalnya. Mohon maaf, ya, malam ini Anda pengen nasi goreng. Ya pengen sekali, padahal nasi sudah banyak, ya. Nasi mandinya udah bersih, ya, nasi apalagi nasi bukhari misalnya kan, nasi kebuli, ya kebulnya udah banyak misalnya kan, dan sebagainya. Tapi yang nikmat sudah ada di hadapan karena pengen nasi goreng, itu aja yang dikejar. Itu ya, sampai belum dapat mau tidur ke bawah mimpi, itu nafsu. Itu nafsu. Nah, yang paling berbahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan, itu yang paling bahaya. Maka dia akan fokus, dan disinilah terjadi kemudian rencana-rencana yang bahkan tersusun dengan rapi dan sempurna. Ya, bagaimana seseorang melihat target, ya, ingin mengeksekusi sesuatu, itu aja ditunggangi sampai tersusun rencana secara sempurna. Nah, itu setan namanya. Nah, ini yang paling bahaya. Ada orang punya potensi pengetahuan, ditunggangi oleh setan, fa'atba'ahu syaitanu fakana ya minal ghawin. Ya, maka jadilah dia termasuk kalangan orang-orang yang tersesat. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau sudah seperti itu, pengetahuannya dijadikan target oleh setan, ditunggangi, ya, untuk melahirkan satu produk-produk keburukan dalam hidup. Entah itu kemudian misalnya ya diintegrasikan dengan aspek lain atau dia sendiri dan sebagainya, itu yang paling berbahaya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kata Allah, ya, kalau mereka itu mau mengikuti hukum kami bisa berkehendak mengangkat mereka dengan pengetahuan itu. Karena itu silahkan Anda cek, banyak orang-orang baik di muka bumi ini yang terangkat sampai dengan sekarang karena pengetahuan mereka. Ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya spesifik dalam hukum syariat. Yang universal silahkan cek. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan dahsyat di muka bumi ini yang mereka konsisten membangun nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan dengan ilmu pengetahuan mereka, melakukan banyak riset, menghadirkan banyak produk dinikmati oleh kita. Bukankah namanya dikenang? Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, kalau kami berkehendak mereka ikuti hukum kami, ada hukum universal keduniaan diikuti, ya kan? Maka itu akan mengangkat mereka. Ya, tapi kalau hukum syariat yang diikuti bukan cuma dunia, ya, sampai alam kubur abadi ilmunya, sampai akhirat mengangkat mereka lebih daripada apa yang mereka rasakan saat di dunia. Itu poinnya. Karena itu silakan cek ilmuwan-ilmuwan muslim yang dimulai dengan menghafal Al-Quran, sholatnya bagus, sampai sekarang abadi nama mereka. Ya, kita keluar dulu dari lingkaran orang-orang terbaik misalnya dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kita lihatlah masa-masa setelah itu. Ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Sina, dan seterusnya. Sampai sekarang bukankah mereka dikenang? Bahkan sebagian teori-teori disebutkan dengan nama mereka, ya, Al-Jabbar, ya, Syed, Al-Khawarizmi, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali berbagai hal teori itu dikemas dengan nama-nama mereka untuk mengabadikan bagaimana ketulusan riset mereka yang memberikan maslahat dalam kehidupan. Ya, tapi sayangnya kata Allah, ya, mereka cenderung kepada urusan dunia, ya, yang dengan itu mendapatkan keuntungan yang ya, sementara saja, yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan. Nah, proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan redaksi Qur'annya akhlada, ya, akhlada ilal ardi, ya, itu tajam sekali itu, ya, dikuasai oleh nafsunya,
yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada. Ya, ada namanya Khalid. Ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan? Kekal kan? Kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sorofnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, ya kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi, ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, gitu kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi